Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar lur? Ya, kali ini kita sedikit tanya jawab ya lur ya. Tanya jawab tentang kerusakan Magicom. Ada berbagai macam kerusakan Magicom. Kita bahas satu persatu. Ya, kita bahas satu persatu. Ada yang rusaknya bagian pengunci tutupnya ini, ada yang rusaknya bagian elemennya, macam-macam pokoknya rusaknya. Oke, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bang, kenapa sih Magicom tidak bisa menghangatkan? Bisa memasak tapi tidak bisa menghangatkan. Biasanya kalau semacam itu, bisa memasak tapi tidak bisa menghangatkan, biasanya ada kabel yang putus, yaitu kabel yang di bagian belakang tutupnya itu. Di bagian belakang tutupnya itu biasanya ada kabel yang putus. Tetapi kalau tidak ada kabel yang putus, terus tetap saja tidak bisa hangat, itu berarti elemennya, bisa elemen atas yang rusak, bisa juga elemen yang samping yang rusak. Elemen atas itu berada di bagian tutupnya itu. Sebentar saya balik, saya tunjukkan. Nah, ini biasanya kabel elemen yang putus itu biasanya terletak di dalam ini, di dalam baut ini. Kok di dalam baut? Di dalam penutupnya ini. Sebentar saya buka dulu. Biasanya, nah ini biasanya yang penghangatnya itu biasanya putus bagian kabelnya itu. Kalau tidak bisa digunakan untuk menghangatkan. Kabel yang samping ini menuju ke elemen tutup itu biasanya memang paling sering rusak lur. Biasanya saya itu saya kasih double, kabel double. Jadi kalau misalnya kabel yang satu putus, masih ada kabel satunya lagi. Biasanya saya kasih kabel double. Oke lur, kita langsung ke pertanyaan berikutnya lagi. Bang, kenapa sih Magicom saya nasinya kering? Ya, bisa memasak. Terus kalau digunakan untuk menghangatkan itu nasinya kering ya, bukan gosong tapi kering. Itu biasanya elemen di bagian dindingnya itu biasanya terhubung ke termostat ya, terhubung ke termostat. Nah, biasanya termostatnya itu rusak. Biasanya rusak. Untuk mengetesnya termostatnya itu bagus atau tidaknya, Anda bisa menggunakan solder. Anda bisa tempelkan. Terus Anda harus ada avometer. Kalau dikasih suhu panas tidak memutus arus listrik, berarti termostat tersebut rusak. Nah, ini seperti Magicom kecil yang biru ini, yang di depan saya ini kendalanya sebenarnya banyak. Ini elemennya juga rusak, terus otomatisnya juga rusak. Tapi ini juga ada yang rusak, yaitu termostat. Ini termostatnya juga rusak. Jadi bagian dindingnya itu terlihat gosong sekali lur. Terlihat kering ya, terlihat kering. Karena kenapa? Karena termostatnya tidak bisa memutus arus listrik. Jadi nasinya kering. Nah, kalau seandainya termostatnya bagus tapi nasinya tetap kering, Anda bisa menggantinya. Biasanya di situ bawaan pabriknya itu biasanya ada yang 80 derajat Celcius. Anda bisa menurunkannya, membelinya dengan termostat
yang ukurannya di bawah 80 derajat Celcius, bisa 70 derajat Celcius atau 65 derajat Celcius, supaya nasinya tidak kering. Oke lur, kita sekarang pergi ke pertanyaan berikutnya. Bang, Magicom saya digunakan untuk memasak nasi. Saat digunakan itu kok malah nasinya gosong, tidak mau jeglek. Nah, ini biasanya penyebabnya ada pada otomatisnya. Di dalam otomatis itu ada magnet ya, magnet dan pir. Nah, biasanya itu pirnya yang melemah, akhirnya magnetnya tidak bisa lepas. Kalau magnetnya kalau pirnya kuat ya, tidak lemah, itu magnet itu akan lepas kalau terkena panas. Kalau pirnya lemah, jadi magnet yang terkena panas tidak akan bisa lepas. Alhasil menyebabkan nasi memasak terus dan akhirnya gosong. Kalau Anda punya keluhan yang seperti itu, Anda bisa mengganti otomatisnya. Dan jangan lupa Anda juga harus mengecek switch ya, switch untuk memindahkan elemen memasak ke elemen penghangat. Biasanya switchnya juga rusak. Oke, kita pergi ke pertanyaan berikutnya. Bang, nasi belum matang kok sudah jeglek. Nah, itu biasanya Magicomnya rusak, otomatisnya juga. Anda bisa menggantinya otomatisnya. Biasanya Anda di rumah pernah mengalami seperti itu, digunakan untuk memasak, saklar sudah dijeglekkan, terus nasi belum matang, tiba-tiba jeglek lagi. Itu jelas otomatisnya. Nah, apabila otomatisnya sudah diganti, terus digunakan untuk memasak, belum matang kok sudah jeglek, berarti Anda bisa membukanya. Ini bagian Magicom yang bawah itu Anda bisa membukanya. Terus besi yang terhubung ke otomatis dari jeglekan yang di luar itu yang terhubung ke otomatis, Anda bisa membengkokkannya sedikit ya lur ya. Nah, kalau sudah dibengkokkan nanti pasti bisa berfungsi dengan baik lagi, berfungsi dengan semestinya. Kalau membengkokkannya ke atas ya lur ya, jangan ke bawah, dibengkokkan ke atas. Nah, itulah tadi macam-macam kerusakan-kerusakan yang terjadi pada Magicom. Jika Anda di rumah yang kurang paham, ada yang kurang paham, bisa bertanya di kolom komentar ya lur ya. Oke lur, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Selamat menonton dan terima kasih lur.